Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini tentang pajak penghasilan orang pribadi. Di video kali ini akan kita bahas perhitungan PPh akhir tahun untuk orang pribadi, di mana nanti akan dilanjutkan dengan pengisian SPT. Namun itu akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi untuk kali ini kita fokus ke perhitungan PPh akhir tahun orang pribadi. Walaupun kita sudah belajar PPh 21 ya, terakhir kemarin, itu juga subjeknya orang pribadi. Hanya saja khusus untuk orang pribadi yang menjadi karyawan atau pegawai di suatu instansi. Nah, sekarang bagaimana jika orang pribadi itu penghasilannya tidak dari menjadi pegawai, tetapi dari usaha, ya, dari pekerjaan bebas dan lain sebagainya. Nah, akan kita bahas selengkapnya. Nah, ini subjek pajak orang pribadi. Nah, ini ada di Undang-Undang KUB, Ketentuan Umum Perpajakan. Jadi wajib pajak orang pribadi, subjek pajak untuk WPOP itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, orang pribadi itu masih dibedakan lagi, ada WPOP dalam negeri dan luar negeri. Bedanya apa? Jadi kalau dalam negeri itu syarat yang pertama, tapi bukan yang utama, itu adalah WNI. Terus kemudian yang kedua, kriterianya adalah dia tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Atau WNA yang berniat untuk tinggal di Indonesia. Nah, itu sudah dikategorikan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kemudian kalau luar negeri berarti dia tidak tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Bisa WNA, bisa juga WNI. Jadi mungkin saja orang Indonesia hidup di luar negeri, jadi hidupnya lebih banyak di luar negeri daripada di Indonesia. Maka ketika dia menerima penghasilan dari Indonesia, dia dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri. Nah, ini kenapa harus dibedakan WPOP dalam negeri dan luar negeri? Karena nanti akan berdampak pada pengenaan pajaknya. Jadi tarifnya beda antara WP dalam negeri dengan WP luar negeri. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang berbentuk BUT, Badan Usaha Tetap. Nah, itu bisa orang luar negeri yang buka usaha di Indonesia, buka kantor cabang di Indonesia. Nah, itu bentuknya BUT. Kemudian yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi. Nah, kemudian penghasilan apa saja yang diperoleh oleh WPOP yang dikenakan pajak. Jadi untuk penghasilan orang pribadi itu dibedakan menjadi 2. Ada penghasilan yang merupakan objek pajak dan ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, ini referensinya ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Untuk objek pajak sendiri itu masih diklasifikasikan lagi. Ada objek pajak PPh final, jadi penghasilan yang dikenakan objek pajak PPh final, dan penghasilan yang dikenakan objek pajak tidak final. Ya, kalau final apa saja? Listnya ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2. Ya, jadi nanti bisa teman-teman cek di sana apa saja penghasilan yang dikenakan PPh final. Di antaranya ada hadiah, kemudian sewa tanah dan bangunan, pendapatan dari hasil penjualan tanah dan bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada penghasilan yang dikenai pajak tidak final. Nah,
Listnya apa aja? Ada di pasal 4 ayat 1. Ada gaji, honorarium, THR, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi itu penghasilan bagi orang pribadi tapi tidak dikenakan pajak. Ada di pasal 4 ayat 3. Salah satu contohnya adalah beasiswa, kemudian sumbangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian penghasilan orang pribadi berdasarkan sumbernya, itu juga di pajak harus diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Karena apa? Nanti berkenaan dengan PPh apa yang akan dikenakan. Untuk penghasilan orang pribadi yang berasal dari dalam negeri, maka dikenakan PPh bisa pasal 21, 22, 23, atau pasal 4 ayat 2. Tergantung penghasilannya apa. Apakah objek final atau objek PPh tidak final. Kemudian bisa juga bersumber dari luar negeri. Nah, kalau bersumber dari luar negeri, maka pengenaan PPh-nya adalah pasal 24. Nah, berikutnya penghitungan penghasilan neto untuk WPOP. Untuk menghitung penghasilan neto, ya, ini khusus untuk WPOP yang melakukan pekerjaan bebas atau usaha sendiri. Karena kalau menjadi pegawai atau menjadi PNS gitu ya, menjadi karyawan di sebuah instansi, maka penghitungan penghasilan netonya seperti yang sudah kita praktekkan di PPh 21 kemarin. Nah, ini khusus untuk yang melakukan usaha, jadi bukan pegawai. Itu ada 2 cara di dalam menghitung penghasilan itu. Dia mau menggunakan pembukuan atau pencatatan. Nah, bedanya apa? Jadi kalau pembukuan itu untuk WPOP yang menyelenggarakan pembukuan itu harus membuat catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Atau singkatnya, kalau melakukan pembukuan maka harus membuat laporan keuangan berdasarkan standar dan kaidah akuntansi yang dimulai dari jurnal dan seterusnya sampai jadi laporan keuangan, laba rugi, neraca, arus kas, perubahan modal, dan CALK. Nah, itu kalau pembukuan. Kemudian nantinya penghasilan neto dari pembukuan ini diperoleh setelah dilakukan koreksi fiskal atas laba akuntansi yang dihasilkan. Nah, ini nanti untuk pembahasan koreksi fiskal itu ada tersendiri di bab berikutnya. Nah, di sini nanti saya kasih contoh untuk yang pencatatan. Nah, kalau yang pencatatan gimana? Jadi WPOP yang menyelenggarakan pencatatan itu wajib membuat catatan mengenai penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak, dan penghasilan yang menjadi pajak final. Nah, jadi kalau pencatatan itu lebih sederhana, tidak seperti pembukuan. Kalau pencatatan dia hanya perlu mencatat penjualan dan pembelian ya, pemasukan dan pengeluarannya. Terus ada nanti pencatatan penghasilan yang bukan objek, kemudian penghasilan yang menjadi objek pajak final. Nah, penghasilan neto dari pencatatan ini akan dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau singkatannya adalah NPPN. Nah, ini ada aturannya penggunaan NPPN-nya, yaitu di Perdirjen Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2015 tentang penggunaan NPPN bagi WPOP. Nah, ini contohnya penggunaan NPPN. Jadi ini ada seorang akuntan, selain menjalankan usaha kantor akuntan publik di Jakarta, Nona Aurelia memiliki usaha persewaan ruang kantor di kota yang sama. Sepanjang tahun 2018, memiliki peredaran usaha dari jasa kantor akuntan publik sebesar 1 miliar. Sedangkan dari usaha persewaan kantor sebesar 3 miliar. Nona Aurelia telah menyampaikan pemberitahuan mengenai penggunaan NPPN. Nah, dia memilih menggunakan pencatatan ya. Karena penghasilan yang diperoleh Nona Aurelia pada tahun 2018
dari usaha jasa KAP dan usaha persewaan tidak melebihi 4,8 miliar. Nah ini, jadi penggunaan norma itu memang ada aturannya. Salah satunya adalah penghasilan bruto dalam 1 tahun itu tidak melebihi 4,8 miliar. Kalau sudah melebihi 4,8 miliar, nah itu biasanya lebih diarahkan ke pembukuan. Maka Nona Aurelia boleh menghitung penghasilan neto atas penghasilan yang diperoleh dari jasa KAP menggunakan NPPN. Sedangkan atas penghasilan dari usaha persewaan ruang kantor dikenai PPh bersifat final. Nah, kan? Jadi memang salah satu jenis objek PPh final itu adalah persewaan tanah dan bangunan. Oke, berarti yang menggunakan NPPN hanya yang usaha jasa akuntan ya, yang 1 miliar itu. Sekarang kita lihat perhitungannya gimana. Nah ini. Persentase penghasilan neto jasa akuntan publik di Kota Jakarta sesuai dengan norma untuk 10 ibu kota provinsi yaitu 50%. Penghasilan neto dari jasa akuntan publik sebesar 50%. Nah, jadi 50% ini adalah persentase NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Jadi penggunaan NPPN itu caranya adalah penghasilan bruto dikali persentase normanya. Nah, persentase normanya itu beda-beda antara ibu kota provinsi, kemudian kota yang bukan ibu kota ya. Jadi Jakarta dengan Malang itu persentasenya beda, walaupun usahanya sama-sama akuntan. Nah, untuk mengetahui persentasenya berapa itu di mana? Nah, ya di peraturan Perdirjen tadi nomor 17 di bagian lampirannya. Nanti teman-teman bisa cek peraturan itu. Di bagian lampirannya itu sudah dijabarkan berapa saja norma persentase norma di masing-masing kota dan masing-masing usaha. Jadi beda usaha, persentase normanya juga berbeda. Nah, ini caranya 50% dikali 1 miliar, ketemunya 500 juta, dikurangi PTKP setahun untuk WP sendiri, karena perempuan ya, Nona Aurelia. Jadi pengenaan PTKP-nya untuk dirinya sendiri 54 juta, sehingga ketemulah penghasilan kena pajak 446. Nah, kalau sudah ketemu penghasilan kena pajak, kita kalikan dengan tarifnya. Kalau sudah dikali dengan tarif progresifnya, jumlah pajak penghasilan yang terutang ketemulah 81.500. Nah, oke. Ini adalah perhitungan pajak terutang dengan menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan itu. Nah, berikutnya adalah tentang penghasilan tidak kena pajak. Ini adalah salah satu fasilitas dari Undang-Undang Perpajakan untuk orang pribadi. Jadi, tidak semua penghasilan orang pribadi itu dikenakan pajak, tetapi ada pengurang atau ada hal yang boleh dikurangkan. Salah satunya adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini sesuai dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang KUP, diberikan pengurangan berupa PTKP. Besaran PTKP itu berubah-ubah melalui PMK. PMK terakhir adalah nomor 101 tahun 2016 yang mulai berlaku tanggal 22 Juni 2016 itu sebagai berikut. Nah, ini besarannya PTKP sesuai dengan PMK nomor 101 2016. Jadi 54 untuk wajib pajak sendiri, kemudian tambahan 4.500.000 untuk wajib pajak kawin, kemudian 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Nah, ini jika istrinya bekerja, ya, suami istri bekerja, kemudian penghasilan istrinya digabung ke penghasilan suami, maka ada tambahan pengurangan PTKP sebesar 54 juta.
Kemudian tambahan 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga. Ya, bisa anak, bisa orang tua yang bukan pensiunan ya. Nah, itu maksimal tanggungannya maksimal 3 orang untuk setiap satu keluarga. Nah, ini PTKP. Saya rasa ini sudah nggak asing karena sudah kita bahas di PPh 21. Nah, ini contoh perhitungan PTKP. Contoh ya, ada wajib pajak statusnya KI3. Maksudnya adalah kawin, kemudian istrinya bekerja dan penghasilannya digabung, tanggungannya ada 3 orang. PTKP-nya berapa? Cara ngitungnya gini, untuk WP sendiri 54 juta, untuk status kawin 4.500.000, tambahan untuk istri karena penghasilannya digabung 54 juta, tanggungan 3 orang kali 4.500.000, karena setiap orang kan 4.500.000 ya. Nah, jadi PTKP-nya adalah 126 juta. Perhitungan pajak akhir tahun. Nah, di dalam menghitung pajak akhir tahun, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tarif pajaknya, kemudian yang kedua kredit pajak, dan yang ketiga kewajiban perpajakan suami istri. Maksudnya itu kewajiban perpajakan suami istri ini digabung apa dipisah. Karena kalau antara digabung dengan dipisah itu perhitungannya beda. Contoh perhitungannya sudah ada di referensi yang sudah saya bagikan. Nah, berikutnya kita lihat tarif pajak. Tarif pajak per 2016 sampai yang berlaku hari ini, sampai yang berlaku tahun 2021 akhir nanti, itu adalah ini. Sampai dengan 50 juta, ini PHKP ya, berarti penghasilan kena pajak, bukan penghasilan bruto. Penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Lebih dari 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Kemudian lebih dari 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Lebih dari 500 juta, tarifnya 30%. Nah, kemudian diganti, jadi undang-undang perpajakan lagi dirombak besar-besaran. Ada banyak hal yang diganti, salah satunya adalah tarif untuk PPHOB. Ini berlaku mulai tahun 2022. Jadi rentang penghasilan 0 sampai 60 juta. Kalau di sini kan 50 juta. Nah, kalau yang di sini 60 juta. Tarifnya 5%. Kemudian lebih dari 60 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. Lebih dari 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Kemudian lapisan keempat lebih dari 500 juta sampai 5 miliar, tarifnya adalah 30%. Dan lebih dari 5 miliar, tarifnya 35%. Ya. Jadi intinya semakin besar penghasilannya, maka semakin besar pajaknya. Ya, jadi kalau teman-teman pengennya yang mana nih? Yang dikenakan pajak lebih besar apa yang nggak kena pajak? Ya, kalau nggak kena pajak berarti penghasilannya kecil ya berarti ya. Nah ini, semakin besar penghasilannya maka semakin besar pengenaan pajaknya. Ini ada berarti ya orang Indonesia yang penghasilannya lebih dari 5 miliar setahun. Ada, yaitu YouTuber. Nah, YouTuber itu kan penghasilannya banyak ya. Itu nanti pengenaan pajaknya juga banyak. Ini contoh penggunaan tarifnya. Ini masih pakai tarif yang lama ya, karena tahun 2018. Masih pakai tarif yang tadi, yang tabelnya warna biru. Penghasilan kena pajaknya 590. Nah, berarti sudah lebih dari 500 ya. Pengenaan pajaknya gimana? 5% dikali 50 juta. Kemudian lapisan kedua adalah 15% dikali 200 juta. Ya. Tadi batasannya yang di tarif kedua berapa?
lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta. Tapi kok yang di sini yang ditaruh 200 juta ya? Nah, jadi di aturannya seperti ini. Jadi penggunaan tarif itu yang yang lapisan kedua 250 juta itu berlaku kumulatif. Di tarif kedua, ya lapisan kedua itu kan 50 sampai 250 juta. Nah, di sini kan sudah dikenakan 50 juta. Untuk menjadi 250 juta, kurangnya berapa? 200 juta. Maka kita pasang di sini 200 juta dikali tarif yang lapisan berikutnya yaitu 15%. Ya, jadi aturannya begitu. Sama dengan yang ketiga. Batasannya kan lebih dari 250 sampai 500. Ya, sampai 500. 500-nya itu batas maksimal. Nah, di sini sudah ada 50, sudah ada 200, untuk sampai ke 500 kurangnya berapa? 250. Maka dipasanglah di sini sejumlah 250. Nah, ini 50 ditambah 200 ditambah 250 berapa? 500 juta. Sisanya dikenakan tarif yang terakhir, 30%, yaitu 90 juta dikali 30%. Inilah ketemunya PPh terutangnya sebesar 122 juta. Jadi untuk PHKP 590 juta dikenai pajak sebesar 122 juta. Nah, itu tadi contoh perhitungan PTKP, perhitungan PPh menggunakan norma, dan perhitungan tarif. Jadi contoh pengenaan tarif. Nanti teman-teman lanjut latihan soal. Insya Allah minggu depan akan saya bahas terkait dengan pengisian SPT untuk WPOP. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui Google Classroom maupun WhatsApp Group. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.